Eh, Baik, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya memperkenalkan diri, nama saya Eko Purnomo. Saya adalah bagian dari kehidupan yang dimana saya mengalami suatu perjalanan hidup yang luar biasa. Saya adalah seorang pengusaha, tapi juga saya bekerja. Saya bilang bahwa saya adalah pengusaha karena saya mempunyai perusahaan dan saya juga bekerja di perusahaan itu. Dan saya bekerja sama dengan semua karyawan yang ada di perusahaan itu. Jadi saya bergerak di bidang transportasi dan saya mempunyai pengalaman hidup yang sangat unik. Di sini saya ingin membagikan sedikit pengalaman hidup saya untuk semua teman-teman, saudara-saudara saya, sehingga pada kesempatan hari ini saya boleh membagikan berbagai pengalaman yang saya jalani. Saya memulai suatu persoalan hidup. Sebelumnya saya adalah seorang karyawan, seorang profesional, dan di dalam perjalanan saya adalah murni seorang pekerja yang tidak terlalu agamis, juga tidak terlalu sama seperti umumnya orang-orang di Jakarta yang hidup untuk mencari uang. Nah, suatu hari perjalanan saya itu saya mulai sekitar 2012, di mana saya harus mengalami banyak persoalan yang saya hadapi, dan beruntun perusahaan saya habis dalam 4 bulan, dan tiba-tiba saya harus mempunyai utang lebih dari 1 miliar yang uangnya pun tidak pernah saya pakai. Tidak pernah keluarga saya juga mencicipi uang itu. Tidak perlu saya ceritakan apa persoalannya, sehingga di situ saya bingung kenapa ini terjadi. Dan ternyata adalah setelah 8 bulan saya mengalami pergulatan ke pertanyaan kenapa dan mengapa, dan hampir saya tidak bisa tidur selama 8 bulan, hanya ingin mencari tahu dari Tuhan kenapa saya harus mengalami itu semua. Dan akhirnya saya menemukan hanya satu jawaban, bahwa ini adalah ujian. Dan saat saya menerima ujian itu, saya baru bisa tidur dengan nyenyak. Sesimpel itu. Dan selanjutnya saya langsung bangkit. Salah satu perusahaan saya yang hancur, saya bangun kembali dengan menjual aset saya, salah satu aset kami, keluarga. Saya jual dan untuk modal kembali, dan akhirnya 2013 bangkit lagi. Nah, di perjalanan itu cuma utang tidak pernah bisa saya bayar. Dan memang saya harus menjual aset saya yang lain, atau aset rumah kita, aset-aset keluarga kita yang lain untuk menutup semua utang-utang itu. Singkat cerita, 2015 akhirnya suatu ketika saya disadarkan bahwa saya harus mengalami perjalanan untuk menyusuri silsilah saya. Dan itu pertama kali dalam hidup saya harus mengalami dan menjalani itu, yang belum pernah terpikirkan dalam diri saya. Karena selama itu yang saya pikirkan adalah bahwa ya untuk apa kita memahami silsilah, karena toh di zaman modern ini secara realita kehidupan kita hanya memerlukan diri kita dengan Tuhan, dan kita hanya bekerja sewajarnya dan sebagaimana kita memahami bagaimana kita menjadi seorang profesional. Nah, di situ saya disadarkan dan saya mulai mencari satu persatu, dan mulai ketemu satu persatu
Dan kebetulan karena pekerjaan saya juga harus banyak keluar kota, disitulah yang memudahkan saya untuk mencari leluhur saya, karena memang di keluarga kami tidak ada catatan silsilah keluarga, adapun sangat minim sekali. Dan kebetulan di atas saya sudah habis semua, sudah banyak yang meninggal dan tidak ada yang tahu bagaimana silsilah keluarga itu. Singkat cerita, setelah saya mengalami semua perjalanan yang panjang, suatu hari saya sadar bahwa perjalanan ini adalah perjalanan untuk membuat diri kita semakin lebih baik. Dan akhirnya saya bersyukur segala ujian yang saya hadapi itu adalah mengantarkan saya untuk pada akhirnya menyadari bahwa apapun yang telah diperbuat oleh siapapun terhadap diri saya, baik teman-teman saya sekantor, baik keluarga saya sendiri, baik istri saya, mertua saya, semuanya itu adalah untuk membuat saya menjadi lebih baik. Dan pada suatu hari saya sadar bahwa kenapa saya menjadi sangat emosional, karena pada saat itu saya menyadari bahwa itu bukan diri saya yang sebenarnya. Karena seharusnya saya adalah termasuk, saya tidak menyombongkan diri, tapi saya termasuk orang yang bisa mengendalikan emosi. Bahkan di tengah-tengah emosional, mungkin saya tidak mudah untuk terpancing untuk itu. Karena rasionalitas saya, karena semua saya pikirkan secara rasio, sehingga kalau saya anggap tidak perlu, maka tidak perlu. Tapi suatu ketika saya tiba-tiba menjadi orang yang sangat meledak-ledak. Bahkan tidak jarang saya, kalau orang Jawa bilang, miso-miso. Walaupun miso itu adalah sesuatu yang saya kendalikan bertahun-tahun. Saya kendalikan bertahun-tahun ya karena waktu saya masih sekolah itu hal yang biasa. Tapi begitu saya mulai bekerja, karena satu lingkungan yang membuat saya malu kalau saya melakukan itu. Tapi pada kenyataannya, pada akhir di mana saya justru jadi sering miso. Walaupun miso itu tidak salah, tapi buat saya itu adalah ledakan emosi saya, sehingga saya menjadi justru kaget dengan diri saya. Nah, suatu hari pada saat COVID itu terjadi, saya harus kembali. Saya dipanggil oleh teman-teman saya di kantor karena perusahaan kami salah satu yang juga mengalami kolaps. Saya bilang mengalami kolaps karena kami tiba-tiba harus membayar sekian miliar hanya dalam waktu yang sangat pendek. Dan perusahaan saat itu memang sedang tidak mempunyai uang. Pengorbanan rekan saya sekantor, sehingga sampai menjual asetnya yang didukung oleh keluarganya, bahkan harta benda dan juga segala sesuatu yang dimiliki dipertaruhkan di dalamnya. Itulah bagian dari kesadaran saya bahwa manusia tidak mempunyai arti apa-apa pada saat Tuhan mengendaki segala sesuatu menjadi harus seperti ini. Nah, di situ menambah rasa saya untuk lebih kembali merendah di hadapan Tuhan, karena kita nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dan di situ adalah menjadikan kesadaran saya untuk bagaimana cara saya menjadi lebih baik. Saya sudah melepaskan banyak harta benda, ibarat kata saya nolkan diri saya. Saya mempunyai beberapa rumah yang sudah kami jual dengan walaupun persetujuan yang sangat terpaksa dari istri dan keluarga saya. Saya memahami itu karena kami mengumpulkan
bulan demi bulan dari gaji, bukan dari pendapatan lain-lain. Dan adapun bila ada pendapatan lain-lain di dalamnya, di mana apabila pendapatan itu tidak bersih, pun satu aset saya pun itu dari hasil yang kurang bersih, sehingga itu harus saya cuci, harus saya bersihkan. Walaupun itu sangat sulit, pada akhirnya istri saya menyetujui, sehingga saya harus menjual 2 rumah kami yang lain. Karena pada perjalanannya bukan utang saya berkurang, justru malah bertambah dari perjalanan saya yang mencari apa makna kehidupan ini. Karena banyak sekali yang harus saya pertaruhkan di sana untuk memahami itu. Sehingga sampai akhirnya hanya tinggal satu-satunya rumah yang sekarang ini ditempati oleh istri dan anak-anak saya. Pada saat situasi itu saya harus melepas rumah, aset, dan juga saya harus mengenalkan, sehingga saham-saham yang saya miliki di perusahaan pun saya merasa harus saya titipkan ke rekan saya, karena saya nggak boleh merasakan bahwa, atau saya harus diberi pelajaran mengenai semua materi itu bukan sesuatu hal yang bernilai dan berharga. Yang bernilai dan berharga itu adalah diri kita dengan Tuhan, bukan materi. Nah, di situ saya tidak hanya diminta untuk atau menyadari bahwa harus melepaskan harta benda saya juga diminta untuk menceraikan istri saya. Saya meninggalkan anak dan keluarga saya. Adapun persoalan yang ada di dalamnya itu hanya lantaran. Tapi pada akhirnya yang saya pahami adalah saya harus melepaskan segala kemelekatan badani atau dunia. Sehingga saya diajak untuk mengosongkan diri, lebih memurnikan diri menghadap Tuhan. Tapi ternyata masih ada yang kurang. Sehingga pada saat situasi COVID, di mana perusahaan juga mengalami penurunan, saya harus membantu teman-teman juga mengembalikan perusahaan, atau menyadarkan bahwa kita harus ikut turun mengikuti kehendak Tuhan dalam kesadaran bahwa ya apa adanya pun kita memang bukan apa-apa gitu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa pada saat kita berada di bawah gitu. Dan siapapun pada saat berada di bawah, semuanya adalah sama. Tidak ada yang menjadi atasan dan menjadi bawahan. Tidak ada yang menjadi pimpinan dan menjadi bawahan. Karena pada akhirnya apapun yang diperlakukan oleh pimpinan, korban yang paling besar adalah bawahan. Tapi karena kami juga ingin merasakan bahwa kami ingin berkorban, makanya kami juga tidak menerima gaji. Satu-satunya yang menerima uang hanya saya untuk makan dan di perjalanan saya ke kantor. Dan itu pun saya pergunakan untuk bersama-sama dengan karyawan-karyawan yang lain, karena pada saat itu saya keluar dari rumah dan saya tinggal bersama dengan sopir-sopir di mes perusahaan. Saya tidur bersama mereka dan saya merasakan saya tidak menjadi hanya sebagai pimpinan perusahaan, tapi saya bagaimana menjadi bagian dari hidup mereka, karyawan saya yang boleh dibilang paling bawah. Nah, di situ saya bisa merasakan bagaimana saya di tengah-tengah sesama yang dalam tanda petik bahwa kita setara. Tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi. Tapi di situ saya masih kurang, karena seperti yang tadi saya ceritakan bahwa saya juga harus membersihkan diri. Nah, di dalam membersihkan diri ini saya mencari, terus terang saya mencari. Walaupun saya sering mendengarkan
video dari Mbak Mane Kumala, saya merasa nggak pede untuk melakukan karena bagaimana kalau saya salah menjalankannya. Dan pada saat itu saya nggak punya uang untuk mencoba untuk mengkontak Mbak Mane Kumala, sehingga saya hanya mencoba memahami apa yang diajarkan di dalamnya, walaupun secara hati kecil saya apa yang diajarkannya adalah sangat masuk akal, yaitu detoks hati. Karena pada saat dulu saya sebelum menjadi seorang muslim, saya adalah seorang Katolik yang saya pernah dididik atau menerima pelajaran semacam itu, sehingga yang namanya kontemplasi dan rekonsiliasi diri itu penting. Dan kita dulu diajarkan bagaimana untuk membersihkan diri kita dengan cara itu. Cuman sedikit berbeda karena di sini lebih dalam. Nah, karena saya nggak pede, saya juga mencari teman yang lain, dan ternyata saya bertemu dengan seseorang yang certified dengan emotional freedom. Beliau seorang Hindu, seorang GM dari perusahaan otomotif yang sangat terkenal. Beliau orang yang sangat baik dan bijaksana, arif. 2 hari 3 hari saya diskusi dengan beliau mengenai itu. Hampir setiap malam dalam 3 hari itu saya menjalani sampai pagi diskusi dengan beliau berdua. Beliau menjalankan emotional freedom dengan totok saraf. Nah, cuman saya enggak kepingin ditotok, karena ya kalau ditotok secara otomatis seluruh perjalanan hidup saya akan ketransfer dan beliau pasti akan memahami. Nah, saya enggak kepingin masa lalu saya dan kemudian cerita hidup saya juga gampang diketahui oleh orang lain gitu. Nah, sehingga saya mempertanyakan bahwa apakah ada cara lain selain ditotok? Ada, yaitu manunggaling Gusti, kawula manunggaling Gusti, atau kita dengan cara berdoa dan menyerahkan diri manunggal dengan Gusti, tan kena kinaya ngopo, maka kita akan sampai di situ. Waduh, itu sesuatu hal yang sangat baru buat saya, karena walaupun saya orang Jawa, saya senang dengan budaya, cuman saya tidak pernah mendalami hal yang semacam itu dengan sangat dalam. Sehingga dengan saya diberikan informasi seperti itu, membuat saya justru banyak berpikir bagaimana caranya. Lalu suatu hari Mbak Mane Kumala mengunggah satu video, dan video itu agak lucu karena dia marah-marah. Marah-marahnya itu adalah, ya ayo twin flame, ini perjalananmu, ini perjalanan twin flame. Bahwa twin flame itu ya seperti ini, harus membersihkan diri. Bagaimana kamu akan bisa sampai ke twin flame kalau nggak bisa membersihkan diri? Nah, lah kok jadi lagi seperti itu. Dia kembali menyatakan bahwa lo kan sudah ada tutorialnya di video-video saya sebelumnya. Akhirnya saya membuka kembali video dia yang lama, dan saya kembali mengulang, mencoba untuk memahami sekali lagi. Lalu saya berdoa, saya minta petunjuk Tuhan, bagaimana saya bisa menjalani tanpa harus mengkontak dan berkonsultasi dengan beliau. Itu bukan karena kesombongan saya, tapi karena semua keterbatasan saya. Saya merasa tidak sanggup untuk kontak beliau. Yang kedua adalah saya merasa tidak sanggup kalau harus berkonsultasi secara berbayar. Nah, kenapa? Saya malu kalau saya harus menawar, karena saya tahu bahwa situasi beliau juga sedang tidak mudah pada saat itu. Ya tahu, saya itu hanya perasaan saya, tahu bukan karena so tahu, hanya perasaan saya aja gitu, sehingga saya nggak tega rasanya kalau saya harus menawar juga. Tapi kalau saya menawar, saya juga malu. Kalau saya ini juga pimpinan perusahaan, tapi saya nggak punya apa-apa. Gitu. Nah,
Pada akhirnya saya ambil putusan, saya diberi kesadaran setelah saya berdoa dan saya minta petunjuk kepada Tuhan, juga kepada leluhur-leluhur saya. Akhirnya saya diberi satu tuntunan untuk menjalankan. Nah, karena kebetulan saya adalah Muslim, karena bagian dari perjalanan hidup saya, pada akhirnya saya memutuskan untuk berpindah menjadi Muslim. Dan mohon maaf sekali lagi, saya berpindah Muslim bukan karena saya orang lain, tapi karena perjalanan hidup saya sendiri. Nah, saya mencoba memahami bahwa ada sholat tobat yang namanya sholat tobat nasuha. Cuma kalau saya harus menghafalkan lumayan panjang. Akhirnya saya mencoba memahami dari bahasa Indonesianya. Saya belum bisa semua ayat saya hafalkan, hanya beberapa ayat yang saya sanggup hafalkan. Maklum, usia saya sudah tua sehingga ya bukan alasan sih, mohon maaf, itu bukan alasan. Tapi yang jelas memang saya akui bahwa saya tidak mempunyai kemampuan untuk banyak menghafalkan ayat-ayat Al-Quran di dalamnya. Hanya doa-doa pokok yang saya hafalkan. Nah, pada saat itu saya menulis semua apa yang dituntun di dalamnya adalah mengenai siapa yang pernah saya sakiti selama hidup saya dari kecil sampai seusia ini, dan siapa yang pernah menyakiti saya dari usia saya masih kecil sampai seusia ini. Lumayan banyak, 2 lembar, 1 lembar folio bolak-balik penuh sampai belakang. Nah, setelah saya buat, saya menulis itu kurang lebih saya perlu waktu 3 hari untuk menulis. Terus kemudian saya mengambil waktu sebelum tidur, dan karena kebetulan saat itu saya tidur di kantor, di pool truk di mana teman-teman sopir saya berkumpul atau beristirahat, ya saya mengambil satu ruangan yang memang saya pakai sebagai ruangan saya sendiri, di mana saya setiap hari tidur di situ. Dan saya bekerja juga kadang-kadang di kantor itu, di ruangan itu. Nah, jadi seperti biasa, saya kebetulan sering sholat hajat sebelum tidur. Nah, makanya dalam hal ini akhirnya saya ganti sholat hajat saya adalah tobat. Dan saya ikuti sesuai petunjuk bahwa 7 hari. Terus tulisan yang kemudian ditulis itu juga saya letakkan di depan sajadah saya, di mana tempat saya bersujud. Dan air putih segelas saya taruh di depan sajadah saya. Saya melaksanakan sholat hajat 2 rakaat, kemudian adalah sholat tobat nasuha 2 rakaat. Setelah sholat tobat, saya tumpang tangan kepada kertas itu, saya resapi, saya benar-benar memohon ampun, dan saya benar-benar meminta maaf kepada siapapun yang saya tulis di situ. Dan setelah itu air di depan saya usapkan di wajah dan kepala saya dengan doa supaya air ini yang membasuh dan membersihkan seluruh kotoran yang ada dalam diri saya, dan sisanya air yang saya minum agar supaya melarutkan seluruh dosa-dosa saya yang ada di dalam seluruh jiwa dan tubuh saya, sehingga semuanya keluar. Setelah itu saya wirid, karena kadang-kadang seringkali bahwa malam sebelum saya tidur saya wirid dan saya renungkan. Dan dalam proses itu ada beberapa yang memang saya kenal, saya telepon, saya minta maaf, saya telepon dengan secara langsung, saya ucapkan maaf juga ke adik-adik saya semua, termasuk ke istri saya yang pada saat itu justru saya dalam proses perceraian dengan istri saya. Nah, sangat berat karena justru di momen seperti itu saya harus berpisah, meninggalkan anak-anak saya yang saya cintai, di mana mereka masih dalam usia yang sangat membutuhkan saya, apalagi yang laki-laki yang paling kecil yang selalu tidur dengan saya, menemani saya tidur malam.
yang selalu setiap malam bapaknya dipeluk sebelum tidur. Rasanya luar biasa. Bahkan di proses itu pun juga ujian yang saya hadapi tidak mudah. Pada intinya adalah bagaimana saya harus membersihkan jiwa saya yang paling dalam dari semuanya. Dan saya alami luar biasa. Semua yang menyakitkan itu secara fisikal saya rasakan. Tengah malam badan saya panas, jantung saya sakit, sehingga saya harus mencabut sesuatu dari jantung saya. Saya tidak tahu bahwa itu yang dimaksud dengan mencabut pisau luka batin itu saya tidak tahu. Cuma saya hanya merasakan dan saya hanya bergerak atau melakukan dari segala rasa saya aja. Karena memang saya tidak ada bimbingan dari siapapun, jadi sehingga saya hanya mengandalkan bimbingan dari Tuhan dan leluhur-leluhur saya gitu. Dan bahkan ada suatu ketika badan saya seperti dicambuk seperti pada saat Tuhan Yesus dicambuk. Pada saat Yesus dicambuk, saya merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuh saya. Sampai saya suatu ketika, apakah ini yang dinamakan siksa neraka? Bahwa saya harus mengalami siksa neraka jiwa di masa saya masih hidup. Dan saya bersyukur. Setelah 7 hari, sesuatu yang saya akhirnya mendapatkan adalah kode 911. 911 itu akhirnya saya pahami bahwa manusia akan menjadi lahir baru setelah 9 bulan dan 11 hari. Tapi yang saya pahami adalah saya harus mengalami proses hidup selama 9 tahun dan 11 bulan. 7 bulan, 9 tahun 10 bulan untuk kemudian saya harus hidup baru. Nah, 9 tahun 7 bulan itu adalah tahun ini. Tahun ini adalah tahun di mana seharusnya saya akan hidup baru. Tapi ternyata bahwa proses detox itu tidak berhenti di situ. Karena kita sendiri kadang harus menguji. Saya menguji sakit hati saya yang paling berat. Apakah saya masih sakit? Apakah saya masih marah? Apakah masih saya tersinggung? Apakah saya masih ego? Dan itu tidak berlangsung hanya 7 hari. Berbulan-bulan saya jalani sampai saya betul-betul bisa flat bahwa apa yang menjadi luka saya itu sudah betul-betul tidak merasa atau tidak mempunyai trigger terhadap apapun yang saya lakukan atau reaksi apa yang saya lakukan dari itu. Dan setiap kali saya reaksi, walaupun itu reaknya kecil, saya harus langsung sadar, oh ternyata saya belum sembuh, saya harus detox lagi. Jadi detox itu atau pembersihan batin itu ya tidak selesai. Makanya untuk teman-teman saya pada saat saya menyampaikan, ya saya mungkin yang mengalami paling panjang untuk pembersihan ini, karena memang ya perjalanan hidup saya mungkin paling kompleks dibanding rekan-rekan saya, sehingga saya harus mendalami satu-satu. Bahkan yang saya anggap sudah selesai ternyata belum. Salah satu yang paling berat adalah luka batin yang dapat dari orang tua, karena masa kecil kami bahwa orang tua saya sempat berpisah, sempat terjadi perhara rumah tangga, ternyata belum. Dan itu salah satu yang paling lama. Terus yang kedua adalah apa yang saya alami dari teman-teman sekerja saya, karena saya dibully di perusahaan bertahun-tahun. Dan saat dibully itu saya tidak pernah marah, ataupun saya marah pun saya berusaha mengendalikan diri untuk tidak over.
Nah, yang saya tahan itulah yang menjadi tumpukan luka yang sangat panjang, dan saya harus bersihkan satu-satu. Karena nggak satu orang, banyak. Bayangkan saya seorang pemimpin dan saya dibully oleh anak-anak buah saya sendiri, sehingga sampai saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa ngapa-ngapain, dan saya nggak bisa marah kepada mereka dan menuntut sesuatu apapun. Saya harus terima. Itu ujian kesabaran dan keikhlasan. Dan ternyata tumpukan luka itu harus saya bersihkan satu-satu. Yang saya harus membersihkan dari luka juga yang diberikan oleh istri saya, yang selama kami menikah hampir 10 tahun, hampir dibilang kami tidak pernah berantem. Tapi pada saat berantem luar biasa. Dan itu membuat luka yang sangat dalam buat saya, dan saya harus membersihkan. Tapi saat ini saya bisa boleh mengatakan bahwa Mama, saya terima kasih, karena tanpa ini ya, tanpa persoalan yang pernah kita lalui, saya tidak pernah akan menjadi seperti saat ini. Dan sampai hari ini saya masih sangat menyayangi Mama dan juga anak-anak saya. Dan juga apa yang saya terima dari mertua saya, karena ibu saya sudah meninggal lama, dari 2003, 2001, sehingga setelah saat itu saya hanya memiliki satu orang tua, yaitu mertua saya. Dan saya adalah menantu yang paling manja karena saya sering disuapi oleh mama, oleh mertua saya. Dan pada saat saya menerima sakit hati yang saya alami dari mertua itu, dalam sekali, dalam sekali. Di situ saya merasa sendirian. Saya merasa tidak memiliki siapapun. Bahkan orang tua saya yang satu-satunya saya ingin menjadikan beliau ibu saya pun tidak bisa. Dan saya menangis berbulan-bulan, bertahun-tahun kepada Tuhan, kenapa saya menghadapi ini semua. Tapi apapun saat ini, saya berterima kasih. Dan saya ingin menyatakan di sini pun bahwa sampai hari ini saya sangat menyayangi mama mertua saya. Kalau boleh saya ingin memeluk, saya akan memeluk beliau, karena rasa kasih saya sama beliau sampai hari ini masih tetap. Walaupun apapun yang saya harus hadapi itu sudah berlalu. Kalau sekarang saya merasa terharu, bukan terharu karena sakit hati saya, tapi adalah terharu karena kerinduan saya kepada mereka semua. Kerinduan saya di mana kita pernah sama-sama selalu pergi ke gereja sama-sama. Kita pergi bersama-sama ke keluarga besar, pergi bersama-sama kemanapun kita pergi. Menjadi betul-betul keluarga yang saat itu sangat dibanggakan oleh siapapun, oleh keluarga besar dan juga oleh keluarga kita. Nah, itu. Bahkan yang saya paling sulit adalah salah satunya saya ketemu dengan twin flame saya yang belum pernah saya bertemu. Jadi karena pada saat itu saya juga berdoa, kalau rumah tangga saya hancur, apakah memang saya harus sendiri dan ada orang lain yang ada mendampingi saya? Pada saat itu Tuhan menyatakan bahwa perjalananmu nanti akan ada yang mendampingi. Saya klaim dong, mana siapa jodoh saya, Tuhan yang sebenarnya? Kalau bukan istri saya terus siapa? Kalau bukan mantan istri saya terus siapa jodoh saya? Nah, ternyata ada seseorang yang lain. Saya tidak tahu yang namanya twin flame atau restu soulmate, saya nggak ngerti. Karena saya juga nggak begitu memahami konteks itu atau konsep itu. Karena di dalam literatur apapun juga saya belum menemukan sesuatu yang cukup firm untuk saya jadikan itu sebagai referensi. Atau kalau saya melihat berbagai tutorial yang ada, banyak sekali yang berbeda-beda sehingga saya harus mengambil yang mana. Tapi saya merasa mempunyai ikatan batin dengan seseorang di sana. Saya belum pernah bertemu, dia orang Bandung, dia keturunan Bali,
dan saya merasakan tarikan yang luar biasa. Tapi ternyata itu mungkin juga bukan jodoh saya. Tapi di situ adalah bagaimana saya belajar dari apa yang saya alami dalam hidup saya. Sampai hari ini kami masih terkoneksi kadang-kadang. Walaupun saya saat ini berusaha untuk melepaskan karena memang secara perjalanan harus saya lepaskan. Saya ketemu teman saya SD pada saat 2019 reuni, dan dia juga sampai saya bingung, dia juga menyatakan sesuatu yang tidak mau lepas dari saya. Padahal waktu SD kami tidak pernah ketemu dan jarang sekali, hampir tidak pernah berkomunikasi. Tapi pada saat kita ketemu, kita dekat, dan dia menyampaikan itu, ya saya bilang, bukan. Kita dalam perjalanan ini adalah masing-masing untuk menjadi lebih baik. Saya bisa sharing perjalanan hidup saya ke kamu, dan kamu bisa sharing perjalanan hidupmu ke saya. Kita saling memperbaiki. Tuhan mempertemukan untuk saling memperbaiki. Dan saya juga ketemu lagi seseorang yang menjadi kakak dari teman saya sendiri. Beliau tinggal di Bekasi juga, tidak jauh dari tempat saya tinggal. Kami sempat dekat. Bahkan kami sempat boleh dibilang berpacaran. Tapi pada akhirnya saya sadar bahwa ini juga bukan, ini juga Tuhan menunjukkan kelemahan saya. Apa kelemahan saya yang sebenarnya? Nah, itulah detox itu panjang. Jadi bukan hanya kita antara mengenai luka dan melukai batin kita, tetapi juga kekurangan-kekurangan diri kita. Kita harus menerima segala kekurangan-kekurangan diri kita. Kesombongan kita, ego kita, terus nafsu kita. Semua hal yang jelek terhadap diri kita, kita harus sadari dan kita harus terima. Dan ternyata detox itu adalah membuka sampai ke dalam semua kekurangan diri saya. Dan saya harus menerima. Dan saya juga harus meminta maaf kepada diri saya sendiri dan kepada Tuhan. Bahwa selama ini tubuh saya, pikiran saya yang terlalu mengendalikan semua hidup saya. Sehingga saya tidak menyadari apapun yang saya lakukan dalam kehidupan ini, yang saya merasa sudah menjadi orang baik, ternyata nggak cukup baik. Nggak cukup baik, teman-teman. Sehingga untuk menjadi tidak cukup baik itu proses yang panjang untuk sampai bisa sadar. Nah, disitu pun yang juga saya bisa membenahi perusahaan bersama dengan rekan-rekan saya. Sampai perusahaan itu 2019-2020 juga mulai bangkit kembali dan naik terus hingga sekarang. Itu juga bagian dari kesadaran hadiah yang diberikan Tuhan kepada saya dan teman-teman saya. Nah, teman-teman, pada suatu hari tiba-tiba Mbak Mane punya trip ke Semarang, dan dia turun bandara, diunggah ke suatu YouTube dan menyatakan bahwa beliau di Semarang. Wah, ini kesempatan, ini waktu Tuhan mungkin akan saya bertemu dan saya bisa berkonsultasi apa yang kurang, karena ternyata saya masih merasakan satu hal yang kurang. Nah, saya cari YouTube lamanya beliau, dan akhirnya ketemu, saya telepon, Mbak, saya sudah melakukan ini semua, kok ada yang kurang? Oh iya, Anda tidak melakukan pernafasannya. Oh, betul. Itu satu hal yang belum pernah saya lakukan selama waktu detox saya. Nah, akhirnya ya sudah Mas, tambahin lagi detox lagi 3 hari dan pernafasannya. Di situ kebetulan itu sekitar bulan April 2021 dan saya lakukan. Nah, pada
saat saya melakukan itu, setelah saya lakukan, saya telepon kembali, sudah selesai. Ketemu apa? Enggak ketemu apa-apa, ketawa dia. Oke, sekarang tutup mata, pernafasan, lagi diulang, tutup mata. Apa yang ketemu? Nah, di situ secara bayang-bayang saya bisa merasakan siapa jati diri saya. Itu. Nah, teman-teman, pada akhirnya saya bertemu beliau di Semarang setelah itu. Karena dalam minggu itu, kebetulan itu di awal minggu, di weekend, saya merasa sudah selesai di Jakarta dan saya harus kembali ke timur karena area pekerjaan saya kebetulan adalah di Surabaya sampai Bali. Dan kebetulan kita sedang membuka kantor cabang baru di Surabaya dan Bali. Nah, saya berangkat, ketemu di Semarang, akhirnya kita ngobrol. Nah, pada saat kita ngobrol, semua sudah kita saling bertukar pikiran dan diskusi segala macam. Pada akhirnya adalah satu hal, tiba-tiba Mas harus berendam dalam istilah pembersihan diri, yaitu melukat. Karena kebetulan beberapa kali saya mengikuti prosesi kejawen sehingga saya paham mengenai melukat. Oke, kebetulan kita bertemu di satu hotel dan di situ ada kolam renangnya. Udah melukat di sini, di kolam renang ini. Jam berapa? Jam 12 malam. Belum pernah saya masuk kolam renang jam 12 malam. Ya, tapi saya kebetulan juga merasakan memang itu yang dikehendaki oleh Tuhan dan para leluhur saya, adalah pembersihan diri lebih dalam. Akhirnya jam 12 kurang 15 saya turun dan hotel sudah sangat sepi. Saya sendirian masuk kolam renang. Saya berdoa, saya minta petunjuk Tuhan, dan tangan saya bergerak secara tidak saya sadari, seperti saya membersihkan semua apa yang ada melekat dalam tubuh saya. Oh ya, saya lupa satu hal. Sebelum saya melakukan proses ini semua, saya mengucapkan terima kasih dari semua teman-teman saya yang di Jakarta, Mas Andri dan kawan-kawan, yang membantu saya juga membersihkan rohani saya dan membersihkan tubuh saya secara ruqyah. Nah, ini adalah bagian proses detox, adalah bagian proses setelah saya ruqyah. Ternyata ruqyah nggak cukup, karena lebih dalam jiwa kita juga harus dibersihkan. Nah, oke, setelah itu saya tidak sadar tiba-tiba sudah sampai jam 12 lebih 15 menit, setengah jam saya berendam seluruh tubuh saya sampai kepala saya. Saya merasa sudah cukup. Nah, setelah sudah cukup dan saya pergi untuk ganti pakaian, persis ganti pakaian, orang-orang yang mau dekor tempat itu karena mau ada manten besoknya datang. Alhamdulillah, saya sudah keluar kolam renang setelah mereka datang, sebelum mereka datang maksud saya. Rasanya apa nggak bingung saya kalau misalkan saya sendirian di kolam renang tengah malam, tiba-tiba rombongan orang mau dekor datang. Jadi pertanyaan banyak orang. Nah, dari situ, disitulah saya mulai melakukan perjalanan dengan Mbak Mani, dan Mbak Mani membantu saya untuk membukakan bagaimana saya menjalani proses ini secara spiritual. Karena jujur, saya bukan orang spiritual. Saya adalah profesional dan saya bekerja. Saya tidak memahami ilmu apapun dan pengetahuan apapun, saya tidak punya. Jadi saya hanya mengalir. Dan perjalanan itu membawa kami terus di dalam semua perjalanan sampai hari ini. Dan ini pun saya ambil video ini di rumah beliau di Bali, di Denpasar. Jadi sudah 2 bulan kurang lebih saya di Denpasar bersama dengan beliau dan teman-teman saya di sini. Banyak hal yang kami lakukan mempertebal dan memperkuat diri kita. Dan pembersihan itu tidak cukup sekali. Sampai hari ini pun
pagi tadi pun saya masih membersihkan diri. Karena manusia tempatnya salah, manusia tempatnya tidak pernah bersih dan tidak pernah baik. Sebaik-baiknya tidak pernah benar-benar baik. Jadi pembersihan diri, pembersihan batin, pembersihan pikiran selayaknya dilakukan terus. Kenapa? Karena di dalam zaman, dalam situasi yang saat ini hanya satu, bagaimana kita layak di hadapan Tuhan. Karena tidak mudah manusia layak di hadapan Tuhan. Manusia gampang untuk layak di hadapan sesama. Karena dengan pakaian bagus, mobil mewah, sering ke restoran mahal, dengan jabatan, manusia layak di depan manusia. Tapi bagaimana manusia layak di depan Tuhan? Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Jadi harus membutuhkan kesadaran di mana bahwa kita tidak pernah menjadi orang yang benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Kita harus tetap menunduk, bertekuk lutut, memohon ampun, mohon maaf. Memohon ampun buat saya bukan hanya sekedar istighfar. Istighfar itu hanya seolah-olah secara bagaimana istighfar itu dilakukan lebih dalam dari sisi batin atau dari hati kita, dari keikhlasan kita. Dan istighfar itu bagaimana tidak hanya disampaikan secara di mulut saja, tapi dari hati kita yang paling dalam. Dan pada saat kita melakukan itu, tidak hanya kita sedemikian juga menggunakan apapun yang ada dalam fisik kita, tapi ingat, wong Jawa diajari sedulur papat. Jadi saya selalu mengajak sedulur papat saya ada di dalam setiap hidup saya juga. Karena kadang-kadang raga saya yang tidak sama dengan sedulur papat saya. Karena kalau saya tidak jujur, maka saya juga tidak jujur dengan diri saya. Kalau saya tidak baik, maka saya juga tidak baik dengan diri saya. Saya menzolimi sedulur papat saya karena mereka suci. Sedulur papat adalah mereka yang mendampingi kita selama 9 bulan di dalam kandungan. Dan di dalam proses pembersihan diri saya, 9 tahun ini saya diproses. Sehingga sedulur papat saya juga mendampingi saya untuk pemrosesan ini. Dan pernafasan itu juga bagian dari bagaimana kita mendorong membersihkan dalam diri kita. Karena kita membersihkan melalui kita menerima energi udara yang kita hirup, makanan yang kita makan, semua melalui hidung dan mulut. Sehingga pada saat itu juga segala apa yang kita dengar, kita katakan, yang kita lakukan itu berkaitan semua dengan panca indera kita. Sehingga kita juga harus menyadari itu, sehingga juga sedulur bapak kita ajak untuk membersihkan diri kita. Nah, teman-teman, ini sharing saya, tidak harus diikuti, tidak harus dipercaya, tidak harus diyakini. Tapi kalau ingin mencoba, silahkan. Karena untuk menjalani perlu kesadaran nomor 1. Kesadaran diri kita untuk menjadi lebih baik dan layak di hadapan Tuhan. Terima kasih. Semoga cerita saya, sharing saya berkenan. Mohon maaf bila ada kata saya yang selip, yang salah, yang kurang, yang menyakiti. Saya minta maaf. Karena saya tetap manusia, tempatnya salah. Dan saya harus tetap menjadi lebih baik.
Terima kasih banyak, selamat malam, dan selamat merenungkan bagaimana kita layak di hadapan Tuhan. Sampai berjumpa kembali, salam sejahtera, dan mari kita bawa cinta dan damai selalu di hati dan di mana kita tinggal, dan kepada siapapun, bahwa yang kita bawa adalah cinta Tuhan dan damai Tuhan.